monitor kepada admin operator, apakah Buya sudah siap? Oh, baik. Alhamdulillah, guru kita telah hadir bersama kita melalui kajian dan siaran virtual ini. Tadi sudah kami awali Buya dengan pembacaan suratul Fatihah. Alhamdulillah saat ini telah bergabung 133 para hadirin hadirat, yaitu dari yang tergabung dalam keanggotaan Wakaf Media Center Al-Bahjah. Tentunya ini beragam dari berbagai daerah, ya, berbagai kota, dan juga dari negara-negara tetangga juga. Dari Singapura, dari Malaysia, insya Allah juga terus hadir dalam acara malam hari. Baik, para hadirin sekalian, Bapak dan Ibu semuanya yang kami hormati, tanpa berpanjang lebar tentunya, mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran. Ya, siapkan catatan untuk mencatat ilmu-ilmu dan nasihat yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta, Buya Yahya. Kepada beliau, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Uzkuru sholata ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana a'inna ala birri abaina wa ummahatina. A'inna ya Rabbana ala husnil mu'amalati bihima. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan, semuanya bergabung di grup wakaf. Semoga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bisa bergabung saat ini bersama-sama untuk belajar. Bagaimana kita menjadi lebih baik. Bagaimana kita bisa menjadi orang sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Ada kunci sukses yang luar biasa. Agung, kadang dilupakan oleh siapapun yang meniti kesuksesan, yaitu orang tua. Orang tua, keberkahan orang tua, pengabdian seorang anak kepada orang tua menjadikan sebab keberkahan Allah berikan kepada anak tersebut. Dan itulah kunci kesuksesan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan berbuat baik kepada orang tua di urutan kedua setelah beribadah kepada Allah. Begitu agungnya dan begitu pentingnya urusan orang tua. Yang durhaka kepada orang tua nasib buruk. Berdurhaka kepada orang tua hukumannya akan Allah berikan di dunia sebelum di akhirat. Harus ditimpa di dunia sebelum di akhirat, kalau tidak segera tobat dia. Kalau dia seorang yang sukses dalam bisnisnya akan hancur dia. Kalau ternyata bisnisnya tidak hancur, akan Allah kirim anak yang kelak lebih durhaka dari dia. Atau kirim pasangan yang menyakitinya. Atau kawan yang mengkhianatinya. Intinya dia tidak boleh mati kecuali mendapatkan hukuman di dunia sebelum di akhirat. Itu yang disabdakan Nabi, kullu dzambin yuakhirullahu uqubatahu yaumal qiyamati. Semua dosa itu ditunda hukumannya di hari kiamat illa uquqal walidain, kecuali durhaka kepada orang tua. Fa innallaha yu'ajjiluhu fid dunya qabla al-mamat. Allah telah mendahulukan hukumannya di dunia sebelum di akhirat. Begitu sebaliknya, orang yang bisa baik dengan orang tuanya akan Allah balas, biarpun itu orang kafir. Orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang tidak beriman kepada Rasulullah, orang kafir, kalau dia berbuat baik kepada bapak ibunya akan Allah balas. Allah akan beri kebaikan, cuman bedanya kalau orang tidak beriman, kebaikan hanya Allah beri di dunia, tapi di akhirat tidak. Sebab di akhirat hanya untuk beriman, orang beriman. Maka kalau ada orang kafir
Yang tidak beriman kepada Allah, kok dia baik dengan orang tuanya, maka ketahuilah Allah akan beri kebaikan di dunia sebelum di akhirat. Ini orang kafir saja dikasih. Maka dari itu hati-hati dengan orang tua, jangan macam-macam. Jangan berani mengangkat suara. Di saat kita duduk dengan orang tua, perbanyaklah untuk melihat ke bumi daripada melihat ke langit. Perilaku yang lembut, tutur kata yang lembut. Kadang kedurhakaan kepada orang tua ini macam-macam sebabnya. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita harus tahu orang tua ada 3 model. Model apapun tetap kita wajib berbakti. Nggak boleh menyakiti, zalim, nggak boleh. Model orang tua yang pertama adalah orang tua yang baik sekali kepada anak. Dan ini kebanyakan orang tua. Baik sekali. Dengan kelembutan, dengan pelayanan, dengan pengabdian, Masya Allah. Yang kedua adalah biasa saja. Zalim juga enggak, baik banget juga enggak, biasa saja. Sehingga tidak mempesonakan juga, tapi biasa saja. Kalau yang pertama kan mempesonakan dengan kebaikan akhlaknya seorang ibu, seorang ayah. Yang kedua biasa saja. Jadi kalau yang pertama tadi lihat banyak anak-anak terpesona karena akhlak ibunya, karena ibunya baik, bapaknya baik. Yang kedua biasa saja. Yang ketiga, naudzubillah, ini ada ibu, bapak yang akhlaknya tidak baik. Zalim kepada anak dan seterusnya. Tapi ingat, itu kan hanya tentang model orang tua. Tapi kita sebagai anak catatannya nggak ada pembedaan itu. Sebagai anak, apakah orang tuanya baik, orang tuanya biasa saja, orang tuanya jelek, tetap dia punya kewajiban berbakti. Hanya bedanya kekuatan saja. Kalau orang tuanya baik, begitu mudahnya kita berbakti. Karena orang tua kita baik, itu mah enteng. Orang tua biasa-biasa kita berbuat baik agak berat. Tapi yang paling terakhir ini paling luar biasa. Bapak ibunya tidak baik. Tapi dia berusaha untuk baik kepada orang tuanya, Masya Allah. Ini istimewa. Dan ingat, berbuat baik kepada orang tua sama zalim kejam itu juga nasib. Kadang itu memang nasib buruk untuk orang tersebut. Seperti dikisahkan cerita nyata di negeri kafir sana. Korea atau Jepang atau mana daerah sana. Seorang wanita yang dia sukses dengan tangannya itu separuh, mati atau dipotong atau bagaimana, tidak berfungsi tangan kanannya tuh ini. Pergelangan sini nggak berfungsi, jadi mati begitu. Tapi dia sukses. Di usia muda, di usia 24 tahun dia sudah menjadi orang pengusaha sukses di negeri itu. Dia mendorong kursi roda ibundanya yang sudah sepuh, sudah tua. Dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Rupanya ada cerita, bagaimana kisahnya? Rupanya dia punya cerita bahwasanya tangannya tidak berfungsi karena kejamnya sang ibunda. Dikit-dikit main pukul dan semua ibunya. Mungkin ibunya kelainan atau bagaimana, yang jelas ibunya kasar menyakiti dia. Tapi sang anak itu biarpun disakiti oleh orang tuanya, nggak pernah dia ingin menyakiti, membalas. Ajib, itu nasib baik itu namanya. Sehingga ada sampai hari pun kita menemukan orang tua jahat sama anaknya, tapi anaknya tetap saja, ya umi, nggak pernah, ya abah, ma, ya bunda. Ada model begitu. Ini calon sukses orang semacam ini. Bedanya kalau orang beriman akan sukses nanti di akhirat. Ada orang semacam ini. Coba kita bisa melihat di kiri kanan kita ya. Seorang anak didolimi sama ibunya tetap saja, ya umi, Masya Allah. Dia bakal sukses dia. Nggak menjadikan benci, nggak menjadikan dia marah kekejaman orang tua. Tapi ada sebaliknya, si nasib buruk-buruk dan buruk. Lihat orang tuanya baik, tapi dia kurang ajar sama bapak ibunya. Nggak ada surga bagi dia. Maka mari tengok nasib kita ini. Kita ini bagaimana dengan ibunda kita? Kenapa kok kita mudah emosi dengan orang tua? Berarti kita sudah sekongkol dengan iblis. Kita mudah marah dengan orang tua, mudah emosi dengan orang tua. Tidak, nggak boleh itu. Ayo kita berbenah semuanya. Dan ingat hukumannya bukan saja di akhirat dosa gede, tapi hukuman di dunia juga akan diterima. Yang biasa durhaka kepada orang tua, lihat akan Allah kirim anak yang durhaka lebih kejam daripada dia dahulu.
Nggak akan luput. Sudah dijanjikan Rasulullah SAW. Lebih dari itu, dibalik bakti kita kepada orang tua ada keberkahan hidup. Makanya kalau Anda ingin bersahabat dengan seseorang, Anda harus tahu bagaimana urusan dengan ibundanya. Bahkan para sahabat Nabi itu menghindar dari orang yang diduga dia adalah tidak baik dengan orang tuanya. Karena apa? Orang yang punya durhaka kepada orang tua itu membawa malapetaka di dalam dirinya dan orang ada di sekitarnya. Maka dari itu ayo kita tengok diri kita sendiri. Bagaimana dengan ibunda kita, ayahanda kita. Kalaupun mungkin ada seseorang tidak mencintai ibundanya, ketahuilah berbakti tidak harus dengan cinta, tapi dengan kerinduan kepada Allah. Jangan gara-gara hilang cinta kepada orang tua yang zalim lalu tidak berbakti. Tidak, nggak boleh seperti itu. Berbakti pada orang tua keharusan. Baik orang tua itu baik kepada kita atau tidak baik. Baik kita mencintai atau tidak mencintai. Tengok diri sendiri. Jangan nengok orang lain urusan kita dengan ibunda. Pandang wajahnya yang keriput. Tubuhnya membungkuk karena terlalu lama menggendong kita. Hati-hati. Yang punya hati gampang tidak enak dengan orang tua, ketahuilah. Jangan-jangan itu nasib buruk telah disiapkan untuk orang tersebut. Durhaka kepada orang tua itu macam-macam. Halus, kadang tidak dirasa ternyata itu durhaka. Bahkan ketahuilah wahai anak, jika orang tuamu takut mengingatkan kamu di saat kamu salah, atau orang tuamu tidak berani meminta kepadamu di saat engkau mampu, maka ketahuilah bisa jadi itu karena engkau orang durhaka. Orang tuanya takut mengingatkan dia karena takut dia marah, maka ketahuilah itu anak durhaka. Dan ada orang tua nggak berani mengingatkan anaknya. Kenapa? Anaknya diingatkan sedikit, Masya Allah, ngangkat suaranya lantang banget tuh. Sehingga orang tua mengingatkan anaknya menjadi takut. Ketahuilah itu anak yang durhaka. Nggak akan beruntung. Kalau itu calon mantu, tolong batalin orang-orang semacam itu. Jangan bawa malapetaka ke rumah kita. Yang boleh kita bawa ke rumah kita adalah dialah. Anak-anak yang baik dengan bapak ibunya. Ibaratnya dipukul pun dia tidak akan membalas. Yang ada hanya ketabahan, kesabaran. Itu orang berkah. Durhaka kepada orang tua adalah halus. Seperti halnya berbakti adalah halus. Halus-halus sekali. Sering kami hadirkan sebuah kisah. Dan kami ulang-ulang. Ada seorang anak usia SMP, sekolah zaman dulu belum nggak ada mobil-mobilan, pakai sepeda. Perjalanan dari rumahnya ke tempat sekolah 1,5 kilo, kurang lebih 2 kilo. Di waktu anak ini sarapan pagi, temennya itu nyamperin dengan sepedanya juga, semuanya punya sepeda masing-masing. Di saat sang anak ini lagi makan sarapan pagi, tiba-tiba mendengar bel dari temannya. Ding, 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 ding. Ayo berangkat. Waktu sudah siang, nanti telat, ketinggalan. Ayo, ayo. Karena diseru oleh sahabatnya, dia pun bergegas. Mempercepat makannya, kemudian langsung cuci tangan, ngangkat tas, salim kepada ibundanya, ambil sepeda, pergi ke sekolah. Sampai di sekolah, sang sahabat yang menyamperin tadi tiba-tiba langsung masuk ke kelas. Ternyata anak yang tadi makan itu, yang disamperin tadi, setelah sepeda disandarkan mau masuk kelas nggak jadi, balik lagi. Naik sepeda lagi pulang. Temennya bingung, ini kenapa kok dia pulang? Ditunggu dia. Setelah itu tidak lama kemudian balik lagi. Setelah balik ditanya, kenapa kamu pulang? Ada yang ketinggalan? Oh enggak. Terus kenapa kamu pulang? Ya tadi waktu kamu nyamperin aku kan lagi makan pagi, lagi sarapan. Terus ya karena kamu bilang waktu sudah siang, aku jadi buru-buru sehingga aku langsung nyuci tangan, aku salim dan aku pergi. Aku lupa kalau piring itu belum aku cuci. Sungguh aku tidak rela jika piring itu nanti yang mencuci adalah ibundaku. Enggak tega kalau ibunya nyuci piringnya. Itulah
Itu makna di dalam hati. Ada seorang anak gadis nggak tahu diri. Ibunya nyuci piring langsung ditumpang di atas, sekalian Mi. Apalagi yang lagi kuliah tuh, lihat hari Sabtu pulang. Ahad berangkat kan begitu biasanya, langsung mama semuanya lengkap ya, jangan ada kurang ya, besok langsung kuliah. Kita udah siapin tasnya gede, umumnya suruh nyetrika, umumnya gini, Masya Allah. Ini model manusia apa itu? Kalau itu adalah Anda, ada waktu selagi nyawa masih ada di kandung badan kita. Segera yuk kembali kepada Allah. Dengan cara tobat ini dan orang tua kita. Nyesali semua perilaku kita. Hati-hati, halus durhaka itu. Halus sekali durhaka. Kadang tidak disadari kedurhakaan itu. Dan jangan merasa capek dengan permintaan orang tua. Suatu ketika ini, kami banyak cerita sebetulnya. Cuma ini waktunya singkat sekali. Nah, kebetulan di pusat sini ada banyak acara mulai dari pagi. Ada Sayyidina Abdullah bin Umar, putranya Sayyidina Umar Khattab, alim besar, seorang imam mujtahid. Beliau melakukan tawaf haji atau umrah. Tawaf habis tawaf kan sa'i. Di saat itu memang ada satu anak muda yang menggendong ibundanya dan dengan wajah ceria, tidak merasa berat menggendong ibundanya untuk tawaf. Setelah tawaf, semoga kita semuanya bisa tawaf nanti dan bisa sa'i. Habis tawaf sa'i, tahallul, dipotong rambut, uminya didudukkan di tempat yang manis, lalu dia mengambil air. Kemudian saat itu ada Sayyidina Abdullah bin Umar, lalu dia bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, ya Imam Abdullah bin Umar, ada apa nak? Imam Abdullah bin Umar melihat saya waktu saya gendong ibunda, ya aku melihat, luar biasa kau. Karena zaman dulu tuh yang namanya Mekah ya kelihatan orang kalau pakai gendong ibunya juga kelihatan. Lalu sang anak bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, wahai Imam Abdullah bin Umar, ibuku sangat baik. Aku ingin balas jasa ibundaku. Wahai Khalif, wahai Imam Abdullah bin Umar, apa yang aku lakukan dari rumahku? Aku persiapkan ibundaku. Kemudian aku gendong. Kemudian aku bawa tawaf, aku gendong. Kemudian aku gendong nih. Sampai luka itu leherku. Apakah dengan kebaikan yang aku lakukan ini, aku sudah bisa membalas jasa ibundaku yang sangat banyak? Sayyidina Abdullah bin Umar menjawab pertanyaan anak tersebut dengan jawaban spontan, dengan jawaban tidak, nggak ada apa-apanya apa yang kau lakukan dibanding sesaat waktu ibundamu melahirkan kamu. Ibundamu melahirkanmu taruhan nyawa, kau tidak pernah menggendong ibundamu dengan taruhan nyawa. Dan dengar wahai anak, ada satu hal lagi. Ibundamu waktu menggendongmu, lihat di masa kecilmu kau ditimang-timang. Ditunggu sampai engkau bisa buka mata, kemudian setengkurap, kemudian bisa merangkak. Dan begitu seorang ibunda di saat menggendong anaknya adalah harapannya, kapan anakku akan tumbuh, dan kapan anakku besar, kapan anakku bisa berjalan, kapan anakku bisa berlari, dan seterusnya. Itulah seorang ibunda di saat menggendong sang anak. Akan tapi ketahuilah, alangkah banyaknya seorang anak yang di saat menggendong ibundanya, terlintas di hatinya, kapan ibundaku meninggal. Karena dia merasa capek menggendong ibundanya. Naudzubillah, hati-hati. Yang di rumahnya ada ibunda yang sakit, jangan sampai ada terlintas. Cukup. Kita perlu mengamalkan, bukan terlalu banyak cerita. Kita perlu koreksi diri kita. Kita perlu melihat diri kita. Masih ada waktu. Sejahat apa kita kepada ibunda, masih ada kesempatan selagi nyawa masih ada di kandung badan kita. Ayo kita berdamai. Ayo kita benar urusan dengan ibunda kita. Ini saja insya Allah. Semoga Allah menjadikan kita anak yang bisa berbakti pada orang tua. Dan semoga anak-anak kita kelak menjadi anak yang bisa berbakti pada kita. Sehingga kita dan orang tua, kita dan anak-anak kita menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.